Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Nabila. Pada kesempatan kali ini kita memasuki semester 2 ya teman-teman, yaitu kita memasuki bab materi mikrotik MTCNA ya teman-teman. Nah, jadi pembelajaran kali ini terkait dengan administrasi jaringan menggunakan mikrotik. Nah, di sini kita semua sudah mengetahui bahwa mikrotik itu merupakan salah satu vendor networking jaringan yang terkenal dan sudah banyak digunakan. Jika kita telah lebih dalam, di sini kita bisa cerita. Nah, mikrotik seperti ini. Gambarnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, mikrotik ini merupakan sebuah perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan untuk mengelola dan mengoperasikan jaringan komputer. Mikrotik juga menyediakan berbagai banyak fitur dan fungsionalitas yang dapat digunakan untuk mengatur dan mengontrol jaringan. Seperti nah, ini mikrotik merupakan perangkat lunak sekaligus sistem operasi yang dapat digunakan untuk menjadikan komputer dapat berfungsi sebagai network jaringan, pengendali, atau pengatur lalu lintas antar jaringan komputer. Kemudian juga dengan mikrotik, pengguna dapat menggunakan administrasi jaringan dengan lebih efisien dan efektif. Nah, jadi di sini untuk mengawali pembelajaran mikrotik yaitu kita dengan MTCNA, yaitu Mikrotik Certified Network Associate. Sertifikasi ini dapat membantu network engineer untuk memahami dasar-dasar networking dan memberi nilai tambah pada networking. Nah, untuk materi yang lain kita juga akan belajar seperti network fundamental, basic mikrotik, serta basic konfigurasi jaringan dengan router OS. Nah, untuk pembelajaran MTCNA ini, ketika kita akan menggunakan praktek konfigurasi, maka Inference Lab yang akan kita gunakan ialah menggunakan simulasi Pinet Lab. Nah, kalian harus tahu cara menambahkan perangkat di simulasi Pinet Lab dengan varian vendor, baik itu Cisco, Mikrotik, Linux, server, dan lain-lain. Nah, di sini kita masuk saja langsung di sini. Kita juga nanti akan belajar. Pertama kita akan memasuki materi yang pendahuluan terlebih dahulu. Kemudian kita juga nanti akan upload router OS dan router boot. Dan ada networking models. Kemudian ada IP address dan subnetting dan lainnya. Kita masuki ke pendahuluan ya teman-teman. Nah, di sini apa itu mikrotik? Kemudian juga nanti di sini kita akan tujuan pembelajaran, timeline mikrotik, sertifikasi mikrotik, dan terkait ujian MTCNA. Saja di sini, ini merupakan contoh yang Pinet Lab ya teman-teman, jadi seperti ini. Nah, yang pertama itu kita akan memasuki pendahuluan, itu akan membahas tentang apa itu mikrotik. Nah, jadi mikrotik itu merupakan sebuah vendor perusahaan yang berfokus pada pembuatan alat jaringan seperti wireless access point, switch, router, gitu. Kemudian di sini terdapat software dan hardware-nya ya teman-teman. Software ini seperti OS, seperti router OS. Kemudian yang hardware-nya itu perangkat keras seperti router boot. Nah, di sini di lokasinya itu di Riga, Latvia, Eropa Utara. Kemudian untuk moto mikrotiknya itu routing the world. Routing the world ini merupakan jika teman-teman ingin menghubungkan jaringan ke seluruh dunia ya teman-teman.
Kemudian di sini terdapat website resminya yaitu mikrotik.com. Di sini teman-teman bisa buka aplikasi pencarian, kemudian teman-teman bisa ketikkan di sini mikrotik.com ya teman-teman. Mikrotik.com. Nah, ini merupakan website resmi untuk install OS Mikrotik dan Winbox dan lain-lain ya teman-teman. Kemudian di sini terdapat founder perkumpulan yaitu Mikrotik User Meeting. Teman-teman bisa ketik mum.mikrotik.com, kemudian ada ensiklopedia wiki.mikrotik.com, kemudian untuk forumnya itu forum.mikrotik.com. Nah, ini merupakan perkumpulan ini merupakan jika teman-teman ingin buka yang mum.mikrotik.com, ini merupakan konferensi atau workshop untuk membahas mikrotik, untuk membahas tentang mikrotik. Kemudian untuk mengkonfigurasi tentang mikrotik, kalian juga dapat membuka yang wiki.mikrotik.com. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian di sini kita masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini untuk mempelajari karakteristik, fitur-fitur, dan kemampuan mikrotik router OS. Kemudian untuk mempelajari cara instalasi, konfigurasi, fungsi, maintenance, dan troubleshooting dasar pada mikrotik router OS. Nah, harapannya teman-teman bisa mendapatkan kualifikasi sebagai Mikrotik Certified Network Associate. Kemudian di sini kita masuk ke timeline mikrotik ya teman-teman. Pada tahun 1996 itu founded, kemudian 1997 itu router OS software x86 atau PC, kemudian 2002 itu perangkat router boot pertama. Kemudian yang 2006 ini MUM pertama di Czech Republic. Nah, yang terakhir 2015 MUM terbesar di Indonesia sekitar 2.800 lebih. Kemudian di sini kita bisa ke sertifikasi mikrotik. Nah, sertifikasi ini sertifikasi berjenjang. Kalau belum lulus MTCNA, maka belum bisa ikut ujian level engineer atau level berikutnya ya teman-teman. Nah, masa berlaku sertifikat mikrotik ini selama 3 tahun. Nah, setelah itu bisa diperpanjang dengan cara ujian lagi. Jika sertifikat expired, tetap bisa mengikuti sertifikasi next level. Untuk mikrotik itu terdapat pembelajaran yang terstruktur dengan sertifikat yang ada pada setiap jenjangnya. Untuk pembelajaran awal pada mikrotik itu umumnya MTCNA ya teman-teman. Nah, MTCNA ini membahas fitur-fitur yang ada secara umumnya saja. Yang kalian ingin memperdalam mengenai routing, maka belajar yang MIO MTCRE, mikrotik MTCRE. Kemudian ada security, untuk security itu MTCSE ini untuk security. Kemudian di sini kita bisa dapat melihat salah satu kelas yaitu MTCRE.
Di sini kita bisa lihat secara singkat terkait Mikrotik Certificate Training Programs yang diselenggarakan oleh vendor Mikrotik. Nah, teman-teman bisa melihat informasi lengkapnya terkait sertifikasi Mikrotik di link berikut ini, www.mikrotik.com ya teman-teman. Nah, di sini terdapat sertifikasi Mikrotik. Nah, Mikrotik yang MTCRE ini, Mikrotik Certificate Routing Engineer, ini membahas tentang static routing, dinamik, dan lain-lain. Nah, misal sudah mendapat insek, dapat lanjut ke MTC, bisa lanjut ke MTCNE. Mikrotik Certificate Internet Working Engineer, MTCINE. Nah, ini materi setelah MTCRE. Kemudian yang membahas terkait BCI, MPIS, dan lain-lain. Sedangkan jika ingin fokus di basic control, maka dapat ke MTCTV. Nih, Mikrotik Certificate Traffic Control Engineer. Ini adalah materi yang berfokus memanage traffic di kantor. Jadi mengontrol traffic di OS-nya lebih dalam, lalu membahas terkait Q3 dan memprioritaskan bandwidth dari protokol ke protokol yang lain. Juga membahas firewall, DHCP, DNS, dan lain-lain. Kemudian di sini terdapat MTCSE. Ini Mikrotik Certificate Security Engineer, ini fokus di security atau keamanan. Kemudian untuk MTCSWE, ini Mikrotik Certificate Switching Engineer, ini berfokus pada switch. Kemudian terdapat MTC IPv6, ini Mikrotik Certificate IPv6 Engineer, ini berfokus pada IPv6. Kemudian terdapat MTCUME, Mikrotik Certificate User Management Engineer. Ini berfokus pada manager user. Misalnya PPTP, kemudian hotspot usernya ada banyak, di mana usernya dibuat di sentralisasi dan lain-lain. Kemudian MTCEW ini Mikrotik Certificate Enterprise Wireless Engineer. Ini berfokus pada wireless indoor ya teman-teman. Kemudian yang terakhir terdapat MTCW, itu wireless yang outdoor-nya, point to point. Nah, agar lebih jelasnya teman-teman di sini bisa membuka di link www.mikrotik.com ya teman-teman, training yang about. Nah, teman-teman, di sini yang terakhir kita akan terkait ujian MTCNA. Untuk training dan ujian MTCNA ini, peserta perlu terregistrasi di official web Mikrotik. Nah, online test ini terdiri dari 25 soal dalam kurun waktu 1 jam. Sistem penjawaban pilihan gandanya ini single, multiple, terus atau false. Tidak ada lab dan essay-nya. Soal setiap tes itu random dengan bahasa pengantar ujian yaitu bahasa Inggris. Syarat untuk Mikrotik Academy yaitu Mikrotik Konsultan, training nilai harus minimal 75% untuk associate level MTCNA dan engineer level. Nah, belajar Mikrotik MTCNA di kelas bersama pakar-pakarnya untuk mendapat sertifikat program MTCNA ini, maka dengan cara mengikuti ujian. Mengikuti ujian ini
MTCN yang dilakukan secara online di learning center tersebut. Nah, jika online itu teman-teman bisa dikerjakan dari rumah ya teman-teman. Jika ingin mengikuti atau mengambil sertifikasi program Mikrotik, harus didampingi Mikrotik Academy. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan pendahuluan kita di bab Mikrotik MTCNA kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu pada video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.